Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktiana Nurul Huda, NIM 1914201112. Saya dari jurusan Perbankan Syariah semester 4 kelas C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah Manajemen Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Langsung saja. Yang pertama, saya akan menceritakan sebuah penyimpangan yang terjadi dalam bank maupun lembaga keuangan syariah. Di sini saya akan menceritakan sebuah pemalsuan data yang dilakukan oleh KUR, yaitu kredit usaha rakyat. Seperti pada umumnya ya, jika kita ingin meminjam dana kepada sebuah bank, maka kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pihak bank. Begitu pula dengan cerita ini, ada sebuah nasabah yang ingin meminjam dana pada sebuah bank untuk usahanya. Jadi ketika itu nasabah tersebut ingin meminjam dana kepada bank tersebut guna untuk memajukan usahanya. Ketika itu nasabah tersebut sebenarnya sudah mengisi dan memenuhi persyaratan tersebut, tetapi nasabah tersebut itu kurang melengkapi. Kenapa kurang melengkapi? Karena bank menganggap bahwa usahanya tersebut kurang memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank, karena nasabah tersebut pinjamannya tidak sesuai. Menurut bank, pinjaman yang diajukannya akan tidak sesuai dengan pendapatan usahanya. Maka dari itu nasabah tersebut meminta tolong. Setelah meminta tolong kepada marketing bank, ketika itu nasabah meminta tolong kepada marketing bank bahwa tolong cairkan dana tersebut. Ketika tersebut terjadilah yang namanya kecurangan, yaitu fraud. Fraud itu merupakan sebuah kecurangan atau memanipulasi maupun menipu. Jadi di situ marketing membantu nasabah tersebut dengan agar usaha tersebut atau persyaratan yang diajukan oleh nasabah tersebut dapat diterima oleh bank dan dapat dicairkan dananya oleh bank. Jadi ketika itu marketing memikirkan bagaimana caranya agar nasabah tersebut usahanya dapat dicairkan, dananya dapat dicairkan oleh pihak bank. Ketika itu marketing akhirnya menggunakan foto usaha. Ketika itu kan di bank dilampirkan diminta sebuah foto usahanya. Ketika itu marketing mengganti foto usaha nasabah tersebut dengan usaha yang lain yang lebih besar kelihatan pendapatannya agar dicairkan dananya oleh bank. Pada saat itu ketika sudah diurus oleh marketing, nasabah menjanjikan sebuah komisi atau ada perjanjian sebelum melakukan tersebut oleh marketing bank. Ketika itu marketing bank sudah melampirkan berkasnya kepada admin bank. Ketika itu admin bank memeriksa persyaratannya. Mau tidak mau admin bank sudah harus mencairkan dana tersebut karena nasabah tersebut sudah melengkapi persyaratan semuanya. Akhirnya dicairkan karena berkat kecurangan fraud tersebut yang dilakukan oleh marketing bank tersebut. Poin kedua yaitu tentang resiko setelah terjadinya cerita tersebut. Jadi resiko yang dapat diambil itu ketika berjalannya angsuran atau angsuran cicilannya, pasti ada yang namanya karena usahanya tidak benar-benar sesuai dengan pendapatan, sesuai dengan nilai angsurannya, maka biasanya nasabah tersebut menunggaknya, yaitu karena hal tadi, yaitu
pendapatannya tidak sesuai dengan usahanya. Karena adanya fraud tersebut, maka pegawai bank yang telah melakukan fraud tersebut tidak bertanggung jawab karena itu di luar tanggung jawabnya. Ketika datangnya jatuh tempo angsuran cicilannya, ketika nasabah belum bisa membayarkan, di situ terjadi fraud lagi. Ketika ada sebuah pegawai bank yang datang untuk meminta agar nasabah membayarkan cicilannya dan nasabah belum ada dananya, maka di situ nasabah meminta tolong lagi agar dimaklumi belum ada dananya. Bagaimana? Yaitu dengan cara fraud lagi, yaitu agar pegawai bank tersebut bilang kepada pihak bank bahwa saya tidak bertemu dengan nasabah di rumah atau saya tidak menemukan nasabahnya. Maka dari situ terjadilah fraud lagi, terjadilah suap menyuap di dalam situ untuk menutup mulut. Nah, yang ketiga yaitu penyelesaian yang terjadi oleh pihak bank tentang cerita tersebut. Jadi seharusnya pihak bank itu sudah menerapkan sistem anti fraud atau sistem memanipulasi atau kecurangan dalam bank ya. Itu termasuknya kecurangan dalam bank. Seharusnya bank sudah menerapkan tersebut. Tetapi jika di dalam bank sudah diterapkan sistem fraud tersebut, terus pegawai masih melakukan fraud ternyata, maka harus mendapatkan sanksi yang ditegaskan. Sanksinya dapat berupa pemutusan kerja, karena jika sudah diberi peringatan 1, 2, 3, dan seterusnya terus terjadi fraud, maka harus ada pemutusan kerja. Yang kedua yaitu ada sanksi tenaga kerja, yaitu di mana sanksi tersebut, pegawai tersebut yang melakukan fraud harus diliburkan selama 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan tersebut, perusahaan dapat mempertimbangkan bagaimana kinerja karyawan tersebut, bolehkah layak dipekerjakan kembali atau tidak. Poin keempat yaitu bagaimana peran pengawasan bank terhadap hal tersebut. Yang pertama, seharusnya bank itu harus meninjau kembali ketika nasabah ingin meminjam dana kepada bank tersebut, maka seharusnya bank harus, kan di situ harus menyertai foto atau survei ketika kita meminjam dananya untuk sebuah usaha, maka kita harus survei berkali-kali agar menghindari kur tadi atau juga atau menghindari font tadi kan. Agar kita menghindari tersebut, maka kita harus survei berkali-kali agar tidak terjadi kebohongan maupun memanipulasi data tersebut. Jadi kita harus menyertai data yang sesuai agar tidak terjadi tersebut, maka kita harus meninjau kembali, harus berkali-kali. Juga adanya perbaikan SOP pada perusahaan dan menegaskan sistem fraud pada perusahaan agar pegawai mengetahui bagaimana sanksi yang berat ketika fraud tersebut terjadi di dalam perusahaan kepada nasabah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.